فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab bi Mukhtasaril Adab, hadis yang terakhir kita baca distarkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik. Qala al-mu'allifu asbahullah, tarkul bid'ah wal muhdatsati ba'dahu, yaitu pembahasan termasuk adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara baru setelahnya. Kenapa demikian, barakallahu fiik? Karena seringnya perkara baru dalam agama, perkara-perkara yang indah di mata manusia yang dibikin oleh orang-orang belakangan, itu seringnya dibangun di atas hawa nafsu, dibangun di atas logika atau akal, bukan dibangun di atas dalil. Jadi kita menilai bukan indahnya perbuatan atau amalan tersebut, tapi ada enggak contohnya amalan atau perbuatan tadi. Bisa dipahami ya? Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan fas-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Kata Imam Al-Hafidz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaihi, fas-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf. Maka orang yang bahagia adalah orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf. Karena para salaf mereka di dalam menyandarkan kehidupan sehari-harinya, di dalam beragama, sandarannya adalah apa? Dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian apa kata beliau? Wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Dan meninggalkan perkara-perkara yang baru yang dibikin oleh orang-orang belakangan. Al-khalaf itu orang belakangan. Paham ya? Karena seringnya orang-orang belakangan itu bikin perkara baru yang di luar apa? Dalil. Yang membangun perbuatan tersebut di atas apa? Istihsanat, anggapan-anggapan indah, anggapan bagus. Coba antum perhatikan acara Maulid Nabi, memperingati lahirnya Rasulullah SAW, apakah pernah dilakukan di zaman para sahabat? Tidak pernah. Di zaman tabi'in? Tidak pernah. Di zaman atba'ut tabi'in? Tidak juga. Apakah mereka para salaf itu benci dengan Rasulullah? Tidak. Mereka adalah orang-orang yang paling cinta dengan Rasulullah SAW. Aisyah Ummul Mukminin, beliau adalah apa? Istri Rasulullah SAW. Sosok wanita yang paling Rasulullah SAW sayangi. Itu pun nggak memperingati Maulid Nabi. Datang orang belakangan bikin perkara baru.
dalam agama. Menganggap itu indah, bagus, untuk mengenang kembali bagaimana Rasulullah dilahirkan. Tapi perkara yang indah, yang bagus tersebut ada nggak dalilnya? Ada nggak contohnya? Ada nggak tuntunannya? Kalau tidak ada, bagaimana? Mardudatun la tuqbalu. Tertolak, nggak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Mafhum? Naam. Jadi yang paling selamat adalah mengikuti jejaknya dan langkahnya para salaf. Kemudian di saat dia mengikuti langkah dan jejaknya para salaf, tentunya akan mendapatkan rintangan-rintangan dan halangan-halangan, sehingga berat ujian dan cobaan. Tapi bagaimanapun harus kita lalui. Jangan pernah minder, takut karena sedikitnya pengikut. Ahlu sunnah sedikit sekali pengikutnya, sedangkan hizbiyun ribuan, jutaan. Biarkan mereka, jangan tertipu dan banyaknya pengikut mereka. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, alaika bitariqil haqqi wa la tastawhish liqillatis salikina wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bikasratil halikina. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, alaika bitariqil haqqi, wajib atasmu di atas jalan kebenaran, wala tastauhish, dan jangan kamu merasa minder, takut. Dikarenakan apa? Liqillatis salikina, dikarenakan sedikitnya orang yang menempuh. Ahlus sunnah sedikit atau banyak? Sedikit. Yang menempuh sedikit. Nah, karena sedikit itu nggak usah takut, nggak usah minder. Walaupun hizbiyun al-bid'ah wad dhalal ribuan, jutaan, biarkan saja. Selama di atas al-haq, walaupun sedikit jumlahnya, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kemudian apa kata beliau? Wa iyyaka wa tariqal batil, dan waspadalah, berhati-hatilah terhadap jalan kebatilan. Wala taghtar bikasratil halikina, dan jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang yang binasa yang berada di jalan tersebut. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kemudian juga berkata juga Imam Al-Auza'i rahimahullah, Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafatakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Berkata Imam Auza'i rahimahullah, alaika bi athari man salaf, wajib atasmu berpegang teguh dengan jejaknya para salaf. Siapa para salaf kita? Para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Kemudian apa kata beliau? Wa in rafatakan nas, walaupun manusia menolakmu, manusia menganggap kita asing, enggak masalah. Tapi jangan asing di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang asing selama di atas al-haq, keasingannya itu tanda keberuntungan. Sebagaimana hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Artinya, agama Islam itu bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Beruntunglah orang-orang yang asing. Asing di sini bagaimana maksudnya? Asing di mata manusia karena berpegang teguh dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Mulai penampilannya, pakaiannya yang syar'i, ajarannya yang syar'i, sehingga di mata manusia yang mereka hanya landasannya adalah akal dan logika atau hawa nafsu, dianggap asing. Mafhum? Nah, kemudian apa kata Imam Al-Auza'i rahimahullah? Beliau mengatakan, wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan waspadalah kamu terhadap pemikiran-pemikiran para tokoh. Pemikiran-pemikiran para tokoh, pemikiran orang-orang belakangan. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghias-hiasi di hadapanmu dengan ucapan-ucapan yang manis. Lihat,
Semanis apapun kalau itu batil, barakallahu fiik, pasti akan hancur di saat datangnya al-haq. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah, sungguh telah datang al-haq dan hancurlah apa? Kebatilan. Dan sungguh kebatilan pasti akan hancur. Kemudian Allah Ta'ala juga mengatakan, bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Artinya apa? Dan kami timpakan al-haq di atas kebatilan, hancur leburlah kebatilan tadi. Lihat, al-haq barakallahu fiik harus kita junjung setinggi mungkin dimanapun kita berada. Sampaikan, suarakan, walaupun harus berhadapan dengan musuh-musuh yang menghadang di hadapan al-haq tersebut. Qulil haqqa walau kana murran, ucapkan al-haq walaupun pahit rasanya. Kemudian al-haq tidak dinilai dengan banyaknya pengikut, banyaknya peserta, walaupun sendirian. Apa kata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dinukilkan oleh Imam An-Nallikai dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, al-jama'atu mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Lihat, jamaah itu bukan yang banyak pengikutnya, bukan yang banyak pesertanya, bukan yang banyak orang-orang yang hadir di hadapannya, tapi apa al-jamaah itu? Al-jama'atu mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Walaupun kita sendirian, selama di atas al-haq, santai, tenang, jalankan. Kemudian bab ini yang beliau sebutkan sini, meninggalkan kebid'ahan dan perkara baru yang datang setelahnya. Itu setelah al-qurun al-mufaddalah, setelah 3 generasi yang memberikan keutamaan. Tujuannya kenapa ini diperintahkan untuk menghindari dan juga untuk waspada terhadapnya? Tujuannya agar nanti kita bisa mencicipi dan minum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan termasuk yang diusir, yang tidak minum, tidak boleh minum di telaga Rasulullah SAW adalah ahlu bid'ah wa dhalal. Paham ya? Terusir dari telaga Rasulullah SAW. Wal-iyadu billah. Kemudian Rasulullah SAW juga memperingatkan kepada kita semuanya hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, rawahu Tirmidzi dan juga yang lainnya, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Waspadalah kalian terhadap perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya perkara-perkara yang baru dalam agama adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Dan barang siapa yang bikin perkara baru dalam agama ini, kemudian menganggap indah yang zaman dahulu para salafun saleh, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in tidak pernah melakukannya, baik itu acara Isra Mi'raj, atau acara Maulid Nabi, atau acara halal bil halal, atau acara-acara bid'ah yang lainnya. Ketika dia menganggap itu indah, padahal itu perkara bid'ah, sungguh dia telah menuduh Rasulullah SAW berkhianat terhadap risalah ini. Karena risalah ini agama Islam sempurna atau belum? Agama Islam ini sudah sempurna atau belum? Sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, nggak perlu penambahan, nggak perlu pengurangan. Datang orang belakangan nambah-nambahi gitu loh. Acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, Allahul musta'an. Berkata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Li'anna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Berkata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan. Barang siapa yang bikin perkara bid'ah dalam agama Islam ini, kemudian dia memandang perkara bid'ahnya indah gitu loh. Ini acaranya zen ini kalau diadakan. Kalau diadakan acara Isra Mi'raj atau memperingati Maulid Nabi, zen bagus ini. Nah, dia nganggap perkara bid'ah bagus. Faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Maka sungguh dia telah menuduh bahwasanya Nabi Muhammad itu mengkhianati apa? Risalah. Lihat itu. Kenapa demikian? Li'anna Allah Ta'ala yaqul, dikarenakan Allah Ta'ala mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum.
Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama Islam sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, enggak usah ditambah-tambahin. Enggak usah ditambahi perkara bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Kullu ma uhditsa fid din min ghairi dalilin la minal kitab wa la minas sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. Itu termasuk definisi bid'ah. Jadi al-bid'atu hiya kullu ma uhditsa fid din min ghairi dalilin la minal Qur'an wa la minas sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. Setiap perkara baru yang dibikin-bikin dalam agama yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, kemudian yang diinginkan dengannya apa? Ibadah. Mereka yang mengadakan acara Isra Mi'raj, acara Maulid Nabi, niat mereka ibadah atau bukan? Ibadah itu. Paham ya? Perkara baru dalam agama diniatkan ibadah, enggak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu ancamannya, ngeri. Allahumma sallim sallim. Naam, kemudian apa tadi sambungannya? Kata Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah, "Fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunu al-yauma dinan." Fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunu al-yauma dinan. Maka semua perkara yang pada waktu itu di zaman Rasulullah SAW bukan termasuk bagian dari agama, maka pada hari ini pun bukan termasuk bagian dari agama. Lihat, enggak bikin-bikin perkara baru. Itulah syariat barakallahu fiik. Ittiba' bukan ibtida'. Berkata Imam Abdullah bin Mas'ud anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Apa artinya? Ikutilah ittiba', ikutilah Rasul, ikutilah dalil. Wala tabtadi'u, jangan membuat perkara apa? Bid'ah. Sungguh kalian telah diberikan kecukupan. Dengan apa? Dengan mencontoh dan mengikuti jejaknya para salaf, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Kalau ingin beruntung, berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah, tinggalkan kebid'ahan. Berkata Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah dalam kitab Al-Ha'iyah, beliau mengatakan, "Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu." Lihat itu. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah, dengan agama Allah, wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian apa kata beliau? Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Dan kamu jangan menjadi pelaku bid'ah, semoga kamu beruntung. Lihat. Tuflihu, beruntung. Wa din bi kitabillahi wa sunnanillati atat an Rasulillah tanju wa tarbahu. Dan beragamalah dengan Al-Qur'an dan sunnah yang datang dari Rasulullah SAW, tanju wa tarbahu. Ini saya kamu akan selamat dan akan beruntung. Lihat, kunci keselamatan, keberuntungan mengikuti dalil, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ingin selamat, ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, dan dinukilkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Damul Kalam wa Ahli, "Man arada an-najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Semua asar-asar tadi yang kami nukilkan sudah pernah dilewati ya. Hanya mengulang kembali. Barang siapa man aradan najata, barang siapa ingin selamat, fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wajib atasnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Berkata Imam Az-Zuhri rahmatullahi alaihi, Muhammad Muslim Az-Zuhri, dinukilkan dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi, beliau mengatakan, "At-tamassuku bis sunnati najatun, fal ilmu yukbadu qabdan sari'an, fa na'sul ilmi sabadud din wad dunya, wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih." Abu kama qala rahimahullah. Artinya, at-tamassuk bis sunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah kunci keberhasilan, keberuntungan. Lihat, berhasil beruntung.
Kemudian apa kata beliau? Fal ilmu yuqbadu qabdan sari'an. Maka ilmu itu akan dicabut dengan cabutan yang sangat cepat. Dengan cara apa? Kita punya ilmu diwafatkannya para ulama. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Muslim, hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Syahidnya mana? Syahidnya diwafatkannya para ulama tadi. Dengan apa? Diwafatkan para ulama, hilang ilmu. Kemudian apa kata Imam Zuhri tadi? Fa na'sul ilmi sabatud din wa dunya. Maka menyebarkan ilmu Al-Qur'an was sunnah sumber kokohnya agama dan dunianya. Mafhum? Nah, wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih. Hilangnya ilmu, hilang semuanya. Hilang kekokohan agama dunianya ketika hilang ilmunya. Mafhum? Berkata juga Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, dinukilkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Zamul Kalam wa Ahli, dengan semakna beliau mengatakan as-sunnah safinatu nuhin man raqibaha naja wa man takhalafa anha ghariqa. Sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh alaihi salam. Barang siapa yang naik di atas perahu atau sunnah tersebut akan apa? Akan beruntung. Dan barang siapa yang berseberangan menyelisih sunnah tersebut, sungguh dia apa? Ghariqa, tenggelam, wal'iyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Masih banyak asal-asal mengenai apa? Berpegang teguh dengan as-sunnah. Namun itu cukup insyaallah taala sebagai gambaran bahwasanya pentingnya berpegang teguh dengan apa? Al-Qur'an dan as-sunnah. Kita baca hadisnya. Bismillah baik-baik. An Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum fa aqulu innahum minni fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak fa aqul suhqa liman ghayyara ba'di. Ini kaitannya masalah apa sih? Ada yang murtad setelah Rasulullah meninggal dunia, ada yang semua istiqamah kemudian mengikuti jalan kesesatan. Dan ini juga bentuk sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Kita artikan. Disimak baik-baik. Dari hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sungguh akan mendatangi telagaku nanti aqwamun, beberapa kaum, maksudnya beberapa manusia, banyak orang. A'rifuhum, aku mengenal mereka, wa ya'rifuni, dan mereka pun mengenal aku. Thumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalang-halangi antara aku dan antara mereka. Lihat. Nah, dihalang-halangi. Kenapa kira-kira? Kita lihat. Fa aqul, seraya aku berkata, innahum minni. Dalam riwayat yang lain apa? Dalam riwayat yang lain, ashabi, itu sahabatku. Lihat, sayangnya Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ashabi, itu sahabatku. Kemudian dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Lafaz di sini, nah fa aqulu, Rasulullah mengatakan innahum minni, sesungguhnya mereka itu adalah bagian dariku. Fa yuqal, kemudian dikatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu tidak tahu lagi apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Lihat. Jadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, banyak yang murtad atau tidak? Ada yang murtad. Ada yang keluar dari agama Islam, sehingga mereka-mereka inilah yang tidak bisa mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal telaganya, masya Allah, likullin nabiyyin haudun wa haudhi aktsaru waridan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya setiap nabi itu punya telaga, dan telagaku yang paling banyak pengunjungnya dan yang paling besar telaga Rasulullah SAW. Telaga yang luar biasa airnya. Jangan dibayangkan seperti air yang di dunia, tidak. Telaga haud Rasulullah SAW dikenal dengan bagaimana? Dikenal dengan airnya yang sangat lezatnya luar biasa. Paham ya? Manisnya lebih manis daripada madu. Putihnya lebih putih daripada air susu. Kemudian baunya lebih wangi daripada bau misik.
Yang minum dari air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Sekali minum enggak akan haus selama-lamanya. Masya Allah, lihat. Kemudian barakallahu fiik memiliki 2 pancuran. Paham ya? Nah, dan memiliki cangkir-cangkir yang sebanyak bintang-bintang di langit, bahkan lebih. Paham ya? Memiliki mizaban, pancuran yang satunya terbuat dari emas, satu terbuat dari perak. Kemudian panjang dan lebarnya sama. Ya, semacam segi 4 itu. Bujur sangkar. Paham ya? Dan jauhnya masiratus syahrin, orang jalan itu sebulan. Masya Allah, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa meminum air telaga tersebut. Ini lihat yang diusir ini. Karena diusir, dihalang-halangi antara Rasulullah SAW dengan kaumnya tadi. Nah, kemudian dijelaskan ternyata kamu tidak tahu apa yang mereka bikin, yang mereka perbuat setelah kau meninggal. Fa'akul, akhirnya Rasulullah mengatakan, aku katakan, suhqa, celakalah, suhqa, celakalah, atau kecelakaan untuk mereka. Liman khayyara ba'di, kecelakaan bagi orang yang mengubah setelahku, maksudnya mengubah agamanya. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, ngeri ini barakallahu fiik. Makanya istiqomah itu jalan yang paling terbaik, sudah. Paham ya? Istiqomah itu berat, yang ringan istirahat. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Oleh karena itu sabar. Datang dalam hadis yang sahih, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah. Rasulullah SAW menyatakan, ya'ti 'alan nasi, ya'ti ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabid 'ala jamri. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabid 'ala jamr. Artinya apa? Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman yang orang berpegang teguh di atas agamanya itu beratnya luar biasa, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Antum tahu bara api, Bang Fikri? Panas atau dingin? Panas. Kalau enggak kuat terpental di bara api. Paham ya? Memegang sunnah di akhir zaman yang penuh dengan fitnah syubhat, fitnah syahwat, berat atau tidak? Berat. Butuh kesabaran, barakallahu fiik. Lihat, dipermisalkan bagaikan apa? Menggenggam bara api. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabid 'alal jamri. Ditegaskan lagi dalam hadisnya Irbad bin Sariyah, ya, rawahu Tirmidzi dan juga yang lainnya. Di akhir hadis apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan apa? Dengan gigi geraham kalian. Maksudnya gigit erat-erat. Gigitan yang paling kuat dan paling barakallahu fiik melekat itu adalah gigi geraham. Paling kuat itu. Kalau antum gigit sesuatu, gigi geraham, antum tarik sangat kuat, gak akan lepas biasanya. Tapi kalau gigi sering, digigit gini, antum tarik sempal giginya. Kalau nggak percaya jangan dibuktikan. Paham ya? Cukup dibayangkan. Gigi seri itu ringan sekali. Antum gigit kain, ditarik gini, ima yang sempal kainnya atau giginya. Tapi gigi geraham, masya Allah, menunjukkan bahwasanya harus dipegang erat-erat sunnah itu. Mafhum? Di akhir zaman. Fitnah luar biasa, imma harta, imma tahta, imma wanita, udah fitnah itu. Nah, kalau tidak kuat bahaya sekali. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Di sini sebutkan apa? Celakalah orang yang mengubah agamanya setelah aku meninggal. Maksudnya tidak istiqomah lagi. Dan orang yang istiqomah apa jaminannya? Surga. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lihat itu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Paham ya? Di atas agama tersebut. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, niscaya para malaikat pun akan turun. Mengatakan kepada mereka apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum ta'adun. Dan berbahagialah kalian dengan surga yang telah janjikan untuk kalian semuanya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Mengatakan kalian jangan takut, jangan sedih.
Jangan takut dengan perkara akhirat yang kalian akan hadapi, jangan sedih dengan perkara dunia yang terlewatkan gitu loh. Wa absyiru, dan senanglah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Mafhum? Nah, itu luar biasa jaminan bagi orang-orang yang istiqomah. Kemudian kita tutup yang terakhir, hadis yang berisikan tentang wasiat dan juga arahan dari Nabi kita Muhammad SAW mengenai wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau suatu ketika mengatakan, inni tarikun fikum amroin in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullahi wa sunnati. Kata Rasulullah SAW, inni tarikun fikum amroin, sesungguhnya aku tinggalkan di hadapan kalian dua perkara. In tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, lan tadillu ba'di, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya setelah aku nanti. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah kunci yang paling terbaik, yang bisa menghantarkan hamba-hambanya umat Nabi Muhammad SAW bisa mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.